Ren Faina adalah seorang penjelajah yang cukup berpengalaman di bidangnya. Sebagai seorang penjelajah, ia selalu bangun sangat pagi dan lebih awal. Tujuannya hanya satu, untuk menyelesaikan misi yang bagus. Meskipun sudah lama menjadi penjelajah, Ren sayangnya masih berada di kelas yang sangat rendah atau bawah. Oleh karena itu, ia hanya bisa dapat untuk menjalankan misi-misi yang terbatas dan sederhana yang sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dalam menjalankan misi, sebagian besar petualang lain biasanya membentuk sebuah tim yang solid, tetapi karena ia sering berpisah dengan yang lain, Ren pun pada akhirnya lebih memilih untuk menjauh. Ren lebih suka berpetualang sendiri, meskipun begitu, dengan berburu monster dan menjual barang-barang berharga yang ia dapatkan sebelumnya. Kebutuhan sehari-hari Ren dapat terpenuhi dengan cukup. Namun, di pagi yang menentukan hari, ia mengalami situasi tak terduga ketika memasuki ke dalam sebuah labirin. Namanya Bulan Air. Ia menemukan sebuah jalan baru yang belum terjamah oleh para petualang manapun, yang belum pernah juga dilalui oleh siapapun, dengan harapan keberuntungan yang sangat besar demi keuntungan yang lebih menggiurkan. Ren pun pada akhirnya memutuskan untuk bergabung, mengeksplor lebih jauh ke dalam labirin tersebut. Namun, karena kebodohan itu, ia pun berhadapan dengan monster naga saat ini, yang wujudnya sangat mengerikan, dan pada akhirnya dibunuh oleh naga tersebut. Tampaknya Ren masih sekelas Algojo, benar-benar mustahil untuk dapat mengalahkan monster tersebut. Namun, beberapa saat kemudian, ia tiba-tiba menghadapi dirinya bangkit kembali, menjadi sosok mayat hidup yang pucat. Hal ini membuat Ren sangat bingung dengan apa yang telah terjadi, dan ia juga tidak tahu harus berbuat apa di kondisi yang seperti sekarang. Ren sempat berpikir untuk kembali ke kota, tetapi karena tubuhnya telah menjadi cangkang yang rapuh, ia enggan untuk melakukannya karena bisa saja tertangkap oleh para penjaga kota. Lalu saat berjalan di sekitaran labirin, ada monster yang mengejarnya dengan sangat cepat. Dengan penuh keyakinan yang samar, ia berpikir ia bisa mengalahkannya. Namun ternyata mengangkat sebilah pedang yang ia bawa, ia nampak kesulitan melakukannya dengan parah. Untungnya musuh yang dihadapinya saat itu adalah monster kemauan lemah. Ketika monster itu jatuh, Ren berkesempatan untuk mengaktifkan skill yang ia miliki, namun memperkuat kemampuan fisiknya. Setelah mengalahkan monster itu memancarkan cahaya yang memberikan efek penyembuhan yang sangat cepat dan juga membuat Ren terkejut. Situasi ini membuat Ren teringat kata-kata temannya. Ia pernah memberitahu bahwa monster dapat berevolusi seiring berjalannya waktu dan juga bertambah pengalaman. Ren akan fokus membunuh lebih banyak monster agar ia bisa berevolusi. Setelah mengalahkan beberapa monster, ia mulai merasakan perubahan signifikan. Ren terbiasa menggerakkan tubuhnya dan kekuatan serangannya meningkat drastis. Bahkan ia juga dapat mengalahkan monster yang lebih kuat hanya dengan satu serangan mematikan. Di saat yang sama, ada seseorang pemain pemula juga yang baru saja mendaftar. Awalnya pemerintah akan meminta bantuan Ren, tetapi dikarenakan Ren yang sudah lama tidak kembali, Sayla pun menyarankan agar ia menjelajahi labirin bulan. Sementara itu, Ren yang masih berada di dalam labirin mulai berevolusi secara mengejutkan. Meskipun masih menakutkan, ia sudah memiliki otot-otot yang memudahkannya dalam pergerakan yang sebelumnya kaku. Setelah berevolusi, gerakan Ren menjadi lebih ganas dan sangat lincah. Selain itu juga, sihir yang ia dapatkan saat ini dan vitalitasnya juga meningkat dan membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian dia mendengar seseorang bertarung sengit. Ternyata suara itu berasal dari petualangan pemula yang baru saja mendaftar ke pemerintah. Setelah lama ia tidak bertemu manusia, Ren menjadi antusias. Namun di sini Ren pun tersadar jika ia tidak bisa keluar dengan wujud seperti sekarang. Itu karena dia telah berubah total. Hanya dia yang menjadi incarannya.
Petualang pemula itu bernama Rina. Ketika ia diperhatikan kemampuan pedangnya yang sudah sangat cukup terlatih dengan baik, hanya saja kecepatan serangannya terlalu rendah dan kekuatannya masih kurang memadai. Selain itu, karena ia tidak memperhatikan sekelilingnya, ia pun mulai terpojok dan sulit dihindari lagi serangan dari para monster yang menyerangnya. Dalam kondisi mendesak tersebut, Ren kemudian memutuskan untuk menyelamatkan Rina. Kemudian setelah monster itu dikalahkan, ia segera menghampirinya dan mengajaknya untuk berbicara sebagaimana manusia normal pada umumnya. Didekati sosok aneh yang tampaknya menyeramkan, membuat Rina ketakutan setengah mati. Namun Ren tetap berusaha memberikan penjelasan yang sangat akurat, yang logis untuk meyakinkan bahwa ia bukanlah musuh. Sebagai teman lelaki tua itu, Ren tidak akan menyerangnya, apalagi membunuh Rina. Setelah memahami situasi yang terjadi, Rina itu akhirnya tidak lagi takut. Ia tidak lagi terlalu berhati-hati kepada Ren. Ia berterima kasih kepada Ren karena telah menyelamatkannya dengan sangat berani. Saat itu Ren meminta bantuan Rina untuk membelikannya gaun. Rina segera kembali ke kota untuk memenuhi permintaan dari Ren tersebut. Tanpa ragu, beberapa saat kemudian Rina kembali kepada Ren dengan membawakan apa yang ia pesan tadi. Ia mengembalikan barang dan juga uangnya. Ketika Ren mengambil gaun tersebut, Rina pun berhasil lolos cepat-cepat. Sepertinya ia masih takut dan belum terbiasa dan juga benar-benar percaya dengan keberadaan Ren sebagai mayat hidup seperti sekarang. Selain membelikan pakaian, ternyata Rina juga membelikan barang-barang yang lain yang ia rasa ia butuhkan untuk Ren. Mulai dari perban hingga sapu tangan untuk menyembunyikan tangan dan juga kakinya yang pucat untuk menutupi wajah Ren. Ren juga bisa mengenakan topeng yang telah dibelinya, namun ternyata itu adalah topeng kutukan. Ketika Ren mencobanya, topeng itu pun tersangkut dan tidak bisa dilepaskan sama sekali. Rina pun di sini nampak menyesal telah membeli topeng tersebut tanpa berpikir dua kali, meskipun harganya sangat murah. Ketika ia mengingatkannya kembali, penjual topeng itu pun curiga. Namun Ren tidak menyalahkan Rina sama sekali. Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah mencari cara untuk menghilangkan kutukannya. Setelah itu Rina pun membawa kembali Ren ke kota. Saat berada di depan gerbang kota, Ren ragu untuk melewatinya karena banyak orang yang dikenalnya berada di sana. Selain itu, ia juga khawatir dengan keselamatan Rina. Rina akan disalahkan jika ia membantunya masuk ke kota. Namun di sini, Rina tetap ingin membantu Ren dengan cara yang sangat tulus karena Ren telah menyelamatkan nyawanya. Ia tidak membebani meskipun harus mengorbankan nyawanya sendiri. Saat memasuki gerbang lain, Ren curiga oleh penjaga yang nampak waspada terhadapnya. Untungnya Rina mampu menjelaskan kondisinya dengan sangat baik, jadi dia diizinkan lewat bersama dengan Ren. Setelah itu Ren langsung meninggalkan Rina tanpa berkata-kata satu patah kata pun. Namun sebelum mereka berpisah, Ren pun menyampaikan pendapatnya. Menurut Ren, Rina adalah gadis yang baik hati. Ren tahu dia pasti akan melampaui Ren suatu hari nanti. Karena hal tersebut, jika Ren kembali menjadi manusia nantinya, Ren pasti akan mencari Rina dan meminta maaf pada Rina dengan cara yang benar. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan sosok Loren. Loren adalah seorang peneliti yang sangat dekat dengan Ren di masa lalu. Setelah lama tidak mendengar lagi kabar dari Ren, ia pun sangat khawatir dan berniat untuk mencari Ren. Namun karena Ren sudah pulang malam itu, Loren pun pada akhirnya sudah tertidur sambil menunggunya masuk. Melihat kondisi yang tidak normal dan juga berubah ketika Loren terbangun, Loren pun langsung terbangun dan ia pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada Ren. Kemudian Ren memberitahunya bahwa ia telah menjadi mayat hidup dan wujudnya sangat aneh. Setelah tubuh Loren dimakan oleh seekor naga di dalam labirin beberapa hari yang lalu. Sebagai seorang peneliti monster, Loren pun di sini sulit percaya dengan apa yang Ren katakan. Ditambah lagi karena naga yang memakan Ren sudah pergi, ia merasa cerita ini semakin mencurigakan. Namun Loren tetap menghadapinya dengan tenang karena masih sulit untuk memutuskan sebaiknya seperti apa.
untuk memastikan kebenarannya. Loren menjawab pertanyaan ini dan bertanya apa rencana Ren selanjutnya. Ren pun mengatakan pada Loren, ia masih ingin menjadi pelaut, tetapi tidak bisa pergi ke Amerika Serikat atau tinggal di penampungan umum. Sebagai solusi untuk mengatasi masalahnya tersebut, Loren juga mengizinkan Ren tinggal di rumahnya sendiri. Namun semua itu tidak akan dilakukan secara cuma-cuma. Ren diminta untuk membantunya menyelesaikan sebuah penelitian yang kompleks. Keesokan harinya, Loren pun menjual batu ajaib yang ditemukan Ren di dalam labirin. Kemudian, Ren menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk memperbaiki pedangnya yang rusak. Sementara itu, Loren sibuk membaca literatur untuk mencari petunjuk tentang kondisi yang dialami oleh Ren. Ketika memikirkan Ren, Loren pun lalu teringat kembali saat pertama kali bertemu dengannya dulu. Baginya, dunia ini hanyalah sangat membosankan dan juga datar. Bahkan ketika ia mendapatkan gelar profesor termuda di kala itu, Loren sama sekali tidak tersentuh oleh kebanggaan tersebut. Karena dia sudah memiliki gelar profesor, dia bisa mendaftarkan sebagai pemain kelas petualangan. Karena itu juga, dia diam-diam mendaftarkan diri sebagai pemain petualangan untuk menghilangkan kebosanannya tersebut. Kemudian, seorang memintanya untuk mengundang Ren ke misinya kali ini. Dia tidak diharuskan membayar karena Ren hanya ingin mendapatkan pengalaman pada awalnya. Mereka tidak terlalu dekat, tetapi ketika mereka mengetahui bahwa Ren menemaninya karena ada sesuatu yang tidak membuatnya cemburu, hubungan mereka menjadi semakin dekat dan juga akrab tentunya. Selain itu, karena Ren lebih berpengalaman daripada dirinya sendiri, Loren meminta Ren untuk mengajarinya berbagai hal tentang cara melakukan perjalanan di dalam dungeon. Di sore hari, Ren meninggalkan panci besi di rumahnya. Meskipun Ren tidak mengatakan apa-apa tentang itu, pemilik panci besi menyadari bahwa itu adalah Ren. Lagi pula, mereka juga tahu Ren sedang mengalami sebuah situasi yang sangat sulit. Sekembalinya ke rumah, Ren menyiapkan makan malam untuk Loren. Loren sangat menikmati semua masakan yang dimasak oleh Ren. Sementara Ren yang tidak makan karena tidak merasa lapar. Setelah membaca literatur, Loren pun mengatakan bahwa Ren dibuat berbeda dari Annbeth yang biasanya mereka temui. Menurut Loren, kemungkinan ini ada hubungannya dengan sebuah evolusi keberadaan yang dimana Loren mengetahui hal ini. Ren berkata ia akan mencapai evolusi berikutnya agar terlihat seperti manusia seutuhnya. Keesokan harinya, Ren bertemu dengan solo traveler di labirin yang beberapa waktu lalu ia kunjungi. Setelah mengetahui kekuatannya, sang traveler pun segera mengikutinya karena ia membutuhkan teman. Ren mengizinkannya untuk bergabung, namun orang itu justru terjebak yang membuatnya pindah ke ruang bos. Ren biasa saja mengabaikan orang tersebut, tetapi dia tidak melakukan apa-apa. Dia akan merasakan seperti monster yang tak berperasaan. Di ruangan bos, Ren menghadapi monster tengkorak raksasa yang menakutkan wujudnya. Meskipun serangannya tidak efektif, ia tetap harus bertarung habis-habisan karena ia tidak bisa keluar sebelum berhasil mengalahkannya. Ren tidak yakin apakah pedangnya dapat menahan kekuatannya, tetapi karena musuhnya adalah mayat hidup juga, Ren berpikir cepat. Kemudian ia menggunakan sebuah energi keahlian untuk memperkuat pedangnya tersebut. Hasilnya sangat memuaskan dan mematahkan kepala dari monster tengkorak yang dapat ia kalahkan. Setelah mengalahkan bos, Ren memberikan pertolongan pertama kepada pengikutnya. Pengikut itu bernama Loris. Ia adalah pemilik restoran yang hampir bangkrut karena terlilit banyak hutang.
untuk membayar utangnya tersebut. Ren tidak ragu memberinya batu ajaib, tetapi ia tidak memberikannya secara gratis. Ren meminta Loris untuk membantunya ketika ia memasuki toko atau kantor pemerintahan. Selain itu, Ren juga bebas makan sebanyak mungkin di toko milik Loris kapanpun ia mau. Loris pun tidak terganggu dan tidak ada keberatan dengan permintaan dari Ren tersebut. Ia hanya merasa senang karena memiliki kesempatan untuk membuka usaha kembali. Setelah itu, Ren membawanya ke toko. Kemudian, ketika Loris memberitahu, semua ini diceritakan kepada istrinya. Sang istri tampak khawatir Loris akan tertipu lagi. Namun setelah diberitahu dan juga pemahaman yang jelas bahwa Ren telah banyak membantunya, istrinya yang bernama Isabel pun berterima kasih dengan tulus. Isabel desu. Hontou ni. Ren to da. Shinpai kaketa na. Sesampainya di rumah, Ren pun menyadari ada yang tidak beres dengan dirinya. Ketika ia menemukan Loren, Ren tiba-tiba memeluk Loren dengan sangat erat dan menggigit pipinya dengan sangat keras. Meskipun digigit, Loren tidak langsung melawannya. Ia ingin memastikan kesadaran Ren masih ada di dalam tubuhnya yang dingin. Setelah memastikan, ia segera menenangkannya dengan kekuatan magisnya. Beberapa saat kemudian kesadaran Ren kembali pulih. Setelah kembali, ia langsung meminta maaf kepada Loren karena tindakannya Ren. Ia merasa bersalah telah melukainya, sementara Loren menganggapnya sebagai sebuah insiden. Jadi, Loren ingin Ren tidak terlalu memikirkannya. Meskipun Ren tidak bisa melepaskannya, dia meminta Loren untuk melihat lukanya, lalu segera menyembuhkan lukanya dengan kekuatan keilahian milik Lorenz. Saat Loren sembuh, Loren pun menyadari ada sesuatu yang berbeda dengan tubuhnya. Kini otot-otot terlihat membesar dan cedera tubuhnya berkurang. Sebagai seseorang peneliti, hal ini membuat Loren pun berpikir banyak hal. Meskipun masih berupa teori semata, ia berasumsi bahwa alasan otak berevolusi adalah karena darahnya. Setelah meminum darahnya, kemungkinan evolusi akan terjadi sesuai keinginan karena sejak awal Ren ingin menjadi seperti manusia normal pada umumnya. Lalu hal itu pun tidak langsung membuatnya berubah menjadi sosok yang mendekati vampir. Tetapi semua itu hanya masalah kebetulan semata. Ren hanya bisa terus mencoba menyelesaikan masalahnya. Dia juga akan membantunya sebisa mungkin. Namun untuk memuaskan keinginannya untuk tahu lebih dalam, untuk saat ini Loren ingin menjadikan Ren sebagai objek penelitiannya yang menarik dengan mencampurkan zat-zat berbahaya yang dapat menyebabkan rasa mual dan mati rasa sekaligus. Loren menciptakan racun yang cukup kuat untuk membunuh ruang tersebut. Kemudian ia memerintahkan Ren untuk meminumnya untuk mengetahui efeknya pada tubuhnya. Hasilnya, racun itu pun menjadi tidak berpengaruh pada tubuh Ren. Sebaliknya, jika ia diberi obat atau ramuan khusus, Ren akan jatuh sakit. Setelah melakukan berbagai percobaan yang melelahkan, Loren bertanya apa yang diinginkan oleh Ren. Karena Ren hanya ingin makan daging dan darah manusia, Loren memberikannya sebotol darah. Hasilnya hanya dengan seteguk saja. Ren merasa puas. Setelah itu, Ren pergi menjelajahi labirin atau dungeon agar tidak menimbulkan masalah di kota. Loren juga menyarankan agar ia mendaftarkan diri sebagai orang lain. Menurutnya, meskipun pangkat Ren masih rendah, tapi ia telah berkontribusi banyak. Bahkan banyak yang membicarakan tentang perekrutannya menjadi staf serikat pekerja. Namun karena Ren sama sekali tidak ingin pensiun, mereka mungkin malu untuk berbicara dengannya. Setelah mengetahui masalah ini, Ren memutuskan untuk mengikuti saran Lorenz. Ren segera mendatangi Guild Serikat Petualang. Lalu ia mendaftarkan diri sebagai penjelajah baru bernama Ren VP. Karena namanya tidak asing, Sheila sempat mengira Ren adalah Ren yang ia kenal. Hal ini membuat Ren menyadari bahwa Sheila sangat peduli padanya. Setelah terdaftar dan resmi sebagai anggota penjelajah baru, Ren mulai kembali berkarya. Ia segera memasuki sebuah dungeon air bulan, lalu memasuki area yang belum pernah terjamah oleh siapapun. Saat itu, Ren sedang mempersiapkan diri untuk melawan musuh yang kuat. Namun,
Ketika melewati ruang bos, ia malah memasuki tempat yang asing, yang tampak seperti ruang biasa. Tak lama kemudian seorang datang, seorang wanita menghampiri Ren. Wanita itu bertanya, apa yang sedang Ren lakukan di sini? Ren lalu berkata, dia hanya menjelajahi daerah sekitarnya. Namun wanita itu malah menganggap jika Ren adalah seorang penjara dan ia mencuri dari tempatnya. Jadi, dia tidak takut menyerangnya karena dia terlalu kuat. Ren tidak mampu menahan serangan itu. Untungnya, wanita itu berhenti menyerang Ren dan langsung meminta maaf setelah melihat kondisi fisik Ren yang lemah. Wanita itu tiba-tiba bertindak jadi baik. Bahkan, dia sampai memberinya permata berharga dan juga alat sihir yang sangat berguna. Namun karena ruangan itu sangat berharga baginya, Ren dilarang untuk memberikannya kepada pemerintah. Setelah Ren bertemu wanita itu, Ren segera pulang ke rumah Lawrence. Kemudian ketika Lawrence memeriksa barang-barang yang didapatnya, dia mengatakan bahwa barang itu setara dengan alat sihir nasional. Benda itu juga bisa menandai setiap labirin yang telah dimasuki oleh Rance. Selain itu, jirahnya juga dianggap sangat kuat, melebihi jirah pangkalan yang ada. Yang kemudian keesokan harinya, Ren berencana untuk bertemu wanita itu lagi di dalam dungeon atau labirin. Tetapi sepertinya ia tidak dapat menemukannya karena rute yang ke kamarnya telah menghilang. Setelah itu, Ren memutuskan untuk kembali ke guild Serikat Petualang. Ren di sana mengambil misi baru karena levelnya masih rendah pada awalnya. Pemerintah tidak mengizinkannya, namun setelah mengatakan bahwa ia sudah terbiasa berburu, Sela mengizinkannya, tetapi ia dilarang memaksakan diri. Semua itu dikarenakan Sela tidak ingin Ren mati sia-sia. Singkatnya, Ren pun berhasil menyelesaikan misi tersebut saat levelnya naik. Mengingat kemampuannya juga telah memadai saat ini, Ren juga diundang untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat sarjana. Dilihat dari kemampuannya, Lauren mengatakan hal itu sangat wajar. Kemudian ketika Lawrence bertanya kepada Ren siapa nama yang ia cantumkan saat ia mendaftar di Serikat Petualang, Ren pun tampak terkejut karena Ren menggunakan nama keluarga mereka. Ren juga memberikan alasannya kenapa dia menggunakan namanya. Kata Ren, karena ada rumor tentang orang asing yang datang ke rumahnya. Jadinya membuat Ren menggunakan nama keluarganya agar tidak merusak reputasinya. Jika begitu, Lauren menerima alasan tersebut. Tetapi sebenarnya Ren tidak perlu merusak reputasinya sendiri karena dia hanya seorang sarjana dari kota yang jauh. Keesokan harinya, Ren pergi ke Serikat Petualang. Ternyata di sana para murid pun sedang merayakan kelulusan mereka. Yang kemudian setelah lulus, mereka dapat melanjutkan tes praktik di kota ini. Tidak semua warga bisa membaca dan juga menulis. Oleh karena itu, para peserta dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tes tertulis dan juga tes tertulis sementara. Sementara itu, bagi Ren yang telah belajar banyak hal sejak awal, seperti membaca dan juga menulis, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dalam tes pengetahuan, Ren berhasil mendapatkan nilai sempurna. Kemudian pada tes berikutnya, ia harus membentuk tim dan juga harus dapat menyelesaikan misi yang disiapkan oleh Serikat Petualang. Dalam timnya tersebut, nantinya Ren akan bergabung dengan dua anggota yang lain. Yang pertama adalah Laura yang memiliki kekuatan sihir, yang kemudian juga ada Raje, seorang yang ahli dalam pedang ilahi. Dan untuk misi mereka nantinya, mereka harus dapat mencapai lokasi yang telah ditentukan dalam labirin dengan seperangkat peta dari Serikat Petualang. Semua tim akan menuju lokasi yang sama. Kemudian, tim yang berhasil menyelesaikan semuanya lebih awal nantinya akan mendapatkan hadiah yang pantas. Ketika tim lawan menyerbu labirin, Ren tetap tenang sambil tetap fokus memperhatikan sekeliling ia berada saat ini. Kemudian setelah menyadari bahwa peta yang diberikan oleh Serikat Petualang adalah peta lama, ia memutuskan untuk membeli peta baru di sekitaran pintu labirin. Dan dikarenakan Ren yang selalu memberikan nasihat seolah ia ingin terlihat terlalu menonjol kepada tim mereka, Raja pun di sini nampak tidak menyukainya. Tetapi setelah mengetahui kehebatan dan juga pengetahuan yang dimiliki oleh Ren, seketika itu
itu Raje pun lalu berkata bahwa mulai sekarang ia pasti akan mengikuti semua instruksi yang diberikan oleh Ren padanya. Saat menjelajah, mereka tidak hanya melawan monster, tetapi juga harus melawan petualang yang lain yang tampaknya berasal dari serikat. Berkat kemampuan dan juga pertarungan yang sengit dan kerjasama yang sangat baik, Aaron dan juga timnya dapat melewati rintangan tersebut. Hal itu juga menjadikan mereka menjadi tim pertama yang mencapai ruang bos. Tak lama kemudian ada peserta lain yang mencari masalah dengan mereka. Mereka ingin masuk juga ke ruangan bos terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiah utama. Dalam situasi ini, Ren mengizinkan mereka dengan senang hati dan sukarela untuk masuk terlebih dahulu. Ia ingin menunjukkan kepada rekan satu timnya bahwa menghindari pertempuran yang tidak perlu bukanlah hal yang memalukan sebenarnya. Setelah tim sebelumnya gagal mengalahkan bos di dalam dungeon tersebut, kini giliran Ren dan juga timnya. Ren dan juga rekan-rekannya menghadapi bos tersebut. Sebenarnya, para peserta tidak diwajibkan untuk mengalahkan bos, tetapi Raje dan Laura memutuskan untuk melawannya agar mereka bisa menjadi paling kuat dan juga pesaing sejati. Monster yang mereka hadapi sekarang adalah raksasa slime yang menjijikan sekali. Wujudnya berlendir dan juga nampaknya sangat karena serangan fisik yang sepertinya hampir mustahil untuk dilakukan. Ren pun di sini segera memerintahkan Laura untuk menyiapkan mantra api sihir yang sangat kuat. Sementara itu, Rice bertarung di garis terdepan untuk mengalihkan perhatiannya. Ketika Rice kelelahan, Ren segera membantunya. Kemudian ketika Laura selesai membaca mantra, dia langsung menghabisi monster itu dengan merapal beberapa mantra dan terciptalah sebuah api sihir yang sangat kuat. Cairan slime itu dijual dengan harga tinggi. Karena itu, Ren menyarankan rekan satu timnya untuk mengambil cairan itu. Hal ini membuat tim lain mencoba untuk mendahului mereka. Meskipun begitu, Ren tidak terlalu mempermasalahkannya, dan meskipun bukan orang yang pertama lulus ujian, Ren pikir itu bukanlah masalah besar karena ujian itu sebenarnya tidak penting untuk Ren jalani karena dia bukan orang satu-satunya yang ingin lulus ujian tersebut. Kemudian Ren dan kedua rekan satu timnya melanjutkan perjalanan mereka. Ketika memasuki sebuah lokasi yang sudah ditentukan, mereka bertemu dengan petugas pemerintah yang ditugaskan untuk menyambut mereka. Setelah itu juga mereka bertiga diminta membawa rencana untuk diserahkan kepada petugas pemerintah. Sebelum berangkat, Ren membawa timnya ke suatu tempat. Ia pun langsung menunjukkan pemandangan alam yang menakjubkan di dalam labirin tersebut. Ia sangat ingin menjelajahinya, tetapi Ren tidak mengizinkannya karena tujuan utama mereka datang ke sini saat itu adalah untuk menemukan jalan pulang. Setelah itu, mereka dinyatakan lulus ujian dan kelas mereka ditingkatkan menjadi tutor. Beberapa saat kemudian, Celia langsung memberitahu pada Ren bahwa ada sesuatu yang penting yang ingin ia tanyakan. Hanya dengan melihat sikapnya, Ren di sini pun langsung menyadari bahwa Celia telah menyadari identitasnya yang sebenarnya. Di sebuah ruangan yang tertutup itu, Celia kemudian meminta Ren untuk menceritakan apa yang telah terjadi padanya. Kemudian setelah Ren menunjukkan bahwa ia telah menjadi monster, Celia ingin membantunya tanpa terkekang oleh serikat pekerja. Dia bahkan menyiapkan kontrak sihir khusus untuk mendapatkan kepercayaan dari Ren. Lalu ketika malam tiba, Celia kemudian datang menemui Lawrence. Di sana ia ingin bicara empat mata dengannya tentang kondisi yang aneh yang sedang Ren alami saat ini. Karena Sheila yang sudah mengetahui segalanya dari Ren, Lawrence pun mencoba untuk mengujinya. Ia pergi seolah-olah ia adalah ilmuwan berbahaya yang akan mencelakainya. Namun dikarenakan Sheila mampu menanganinya dengan sangat baik, Lawrence pun pada akhirnya menerimanya sebagai tamu di rumah Lawrence. Setelah makan malam, Sheila bercerita bahwa di balik semua ini, Ren tampak sangat marah. Selain itu juga, karena kebanyakan kasus pencurian baju baru, ada yang mencurigai Ren sebagai pelakunya. Untuk mengurangi kecurigaan tersebut, Ren tidak akan menjelajahi labirin selama beberapa hari ke depan. Namun meskipun sedang berlibur, ia tidak pernah beristirahat ataupun bersantai di rumah. Ia mengunjungi manusia besi
untuk mengambil pedangnya yang sebelumnya ia perbaiki dan juga ia pesan. Ketika Ren mencoba pedang barunya tersebut, Ren tidak menyangka dengan kemampuan pedangnya yang bertambah menjadi lebih berat. Setiap tebasan yang ia lakukan mampu untuk membuat cabang pohon terbelah menjadi beberapa bagian. Namun eksperimen seperti itu tentunya tidak cukup membuatnya puas. Ia ingin menggabungkan semua jenis miliknya menjadi satu irisan karena dapat merusak tubuh pengguna. Teknik kombinasi ini hanya dapat dilakukan oleh para ahli. Namun Ren tidak ingin berhenti sebelum ia berhasil mencobanya. Meskipun sedikit gagal, ternyata Ren berhasil menggunakan jurus tersebut. Namun pedang yang ia gunakan langsung hancur karena ia tidak mampu menahan kekuatan yang dimilikinya sendiri. Kemudian, ketika berjalan di area kota, Ren bertemu dengan seorang pemuda yang meminta bantuan gubernur. Namun, gubernur menolaknya karena ia hanya ingin menerima misi dari pemerintah saja. Ren ingin membantunya, maka ia segera diundang menuju ke rumah Lawrence untuk mencari tahu masalah yang sedang ia hadapi. Setelah ditanya, ternyata pemuda bernama Riuntus itu membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan adik perempuannya. Riuntus di sini merasa ada sesuatu yang janggal. Selain suasana desa yang terlalu sunyi, ia juga curiga ada pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam masalah di desa tersebut. Meskipun ia dikorbankan bersama dengan sang adik Riuntus yang bernama Amiris, dia tidak pernah mengeluh tentang tradisi tersebut. Dia tidak merasa keberatan untuk dikorbankan karena sudah menjadi tradisi turun-temurun. Karena itu, dia meminta Ren untuk pulang dan membatalkan misinya. Ren menerima misi ini dari Riuntus. Karena itu, dia tidak akan membatalkannya kalau bukan karena Riuntus yang memutuskannya. Keesokan harinya, Ren sedang berkeliling desa, lalu ia bertemu dengan segerombolan pedagang yang bukan berasal dari desa ini. Karena mereka sering membantu penduduk desa, para penduduk desa tidak menaruh curiga kepada pedagang tersebut. Sedangkan Ren merasa ada yang aneh, karena mereka hanya datang pada waktu tertentu saja, yaitu sebelum Amiris dikorbankan. Ren telah menemaninya. Saat itu, Ren meminta Amiris untuk berjuang karena dia dan saudaranya akan membantunya. Kemudian ketika Amiris dibawa ke tengah danau, pemandangan di sekitar danau tiba-tiba tertutup kabut. Selain itu, mereka juga menghadapi monster yang bisa mengeluarkan api. Dalam waktu yang singkat, Ren menyadari bahwa semua itu hanyalah sebuah ilusi. Di balik kekacauan itu, ternyata ada sebuah kapal milik penjahat yang berperan sebagai pedagang. Setelah membongkarnya, Ren segera menangkap mereka semua. Selain menyelamatkan Amiris, ia juga berhasil menemukan lokasi semua korban yang diculik oleh kelompok tersebut. Saat mencari informasi di Serikat Petualang, ada misi yang menarik minat Ren. Tujuan misi ini adalah mengumpulkan tanaman langka bernama bunga darah naga. Karena misinya sulit dan bayarannya tidak seberapa, belum ada pelancong yang mengambilnya. Namun Ren berniat mengambil misi tersebut karena diusulkan oleh anak-anak panti asuhan. Setelah itu, Ren mengunjungi panti asuhan. Kemudian ia bertemu dengan seorang gadis bernama Alice. Sesampainya di sana, anak-anak berkumpul di hadapannya. Mereka tampak antusias karena jarang bertemu dengan pengembara itu. Alice melarang semua mendekati Ren. Ia mengatakan bahwa pengembara itu adalah orang yang sangat jahat dan juga biadab, dan sangat berbahaya untuk keselamatan mereka. Alice tidak bermaksud mengganggu Ren di sini. Meskipun demikian, Ren pun ternyata setuju dengan apa yang disampaikan oleh Alice barusan dengan pernyataan tersebut, karena ada beberapa petualang memang barbar dan juga kejam serta jahat. Karena itu, Ren menyarankan mereka untuk tetap tenang. Setelah itu, Alice menjelaskan misinya. Setelah melihat penculik yang sakit, Alice mengatakan bahwa dia membutuhkan darah naga untuk membuat obat khusus yang dapat menyembuhkannya agar penculiknya tidak keluar dari penculikan. Alice mengajukan permintaan itu dengan sangat tenang. Setelah memahami tujuannya, Ren memutuskan untuk menerima misi tersebut. Ia akan pergi ke rawa racun untuk mendapatkan bunga darah naga. Namun sebelum itu, ia akan menyelesaikan tugas yang lain, yaitu membersihkan ruang bawah tanah. Saat membersihkan ruang bawah tanah, Lawrence secara tidak sengaja menggigit seekor tikus untuk dijadikan hewan peliharaannya. Sepertinya
darahnya memiliki kekuatan untuk menciptakan pengikut seperti vampir. Lalu, ketika malam tiba, Lawrence membuat makanan untuknya. Sejak menjadi mayat hidup, Ren tidak suka makanan orang biasa, tetapi kali ini dia sangat menyukainya karena ternyata Lawrence telah mencampurnya dengan darahnya sendiri. Keesokan harinya, Ren mulai menjalankan misinya. Tempat yang dituju adalah rawa racun yang sangat berbahaya. Namun karena tubuhnya telah diracuni, dia tidak khawatir dengan racun tersebut. Meskipun begitu, tempat itu tetap tidak aman karena ada banyak monster. Terutama kemungkinan Ren akan melawan monster naga bernama Tarasque. Meskipun sudah tahu kemampuannya, Sayla masih membenci Ren. Karena itu, ia datang ke rumah Lawrence untuk membicarakannya. Sementara itu, di sekitaran rawa, Ren dikejar dengan monster Tarasque. Karena tidak ada cara untuk melarikan diri, ia terpaksa melawannya. Berkat hewan peliharaannya yaitu seekor tikus, Ren berhasil menemukan petunjuk untuk mengalahkannya. Dengan menggunakan sihir pemurnian, serangan menjadi lebih efektif dalam melukai monster. Setelah mengalahkannya, Ren melanjutkan perjalanannya untuk mengambil bunga darah naga yang dicarinya. Saat hendak mengambil bunga itu, Ren bertemu dengan seorang pria bernama Isach, sama seperti dirinya. Pria itu juga hendak mengambil bunga itu untuk menyembuhkan tuannya. Ren di sini tidak bermaksud ikut, tetapi ia berpesan kepada Isach agar ia berdoa supaya tuannya dapat segera pulih seperti sedia kala. Isach berterima kasih dengan pernyataan Ren tersebut. Karena Ren seorang pengembara, Isach selalu mengatakan jika ia sedang mencari seseorang untuk menggantikannya dalam rutinitas mencari bunga. Meskipun pangkatnya masih pemula, ia tidak meragukan kemampuannya dan akan secara resmi mengusulkan misi yang dimana misi ini adalah khusus. Namun di sini Ren pun tidak terlalu menggubris apa yang dikatakan dan juga ditawarkan oleh Isach padanya. Ia pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Isach. Ren kemudian memutuskan untuk segera kembali ke Serikat Petualang, melaporkan misi dan juga memprosesnya. Semua orang pun terkejut dengan resiko gila yang diambil oleh Ren. Mereka tak menyangka jika Ren mau untuk mengambilnya. Resiko besar tapi bayarannya sangatlah kecil. Mereka juga terkejut dengan skill yang dimiliki oleh Ren karena ia bisa menghabisi semua monster itu secara total. Sementara itu, bunga yang diminta oleh Alice akan diambil besok pagi. Sehari kemudian, Ren pun membawa bunga darah itu ke kuil asuhan. Lalu Alice memberikannya kepada pendeta. Ramuan itu pun akhirnya dijadikan sebuah obat. Mereka pun memberikan obat itu kepada Lilian agar penyakitnya segera sembuh. Alice sangat berterima kasih kepada Ren. Setelah dibantu olehnya, ia menjadi termotivasi untuk menjadi seorang penjelajah seperti Ren. Ren berkata, jika ia ingin menjadi seorang penjelajah, ia juga harus berlatih lebih awal. Namun, Lauren nampak tidak senang karena Ren telah membuat keputusan yang tepat. Selain itu, Lauren juga merasa sangat kesal karena Ren tidak mengerti perasaan seorang gadis muda. Namun, ketika Ren memuji sebagai kelebihannya dari seorang Ren tidak lagi marah padanya. Keesokan harinya, Ren mengunjungi Biro Perjalanan Serikat, yang dimana sesampainya di sana, Sayla pun langsung menyambut Ren. Ia pun langsung berkata jika ada sesuatu yang membuatnya gugup pagi ini. Ren menerima misi khusus dari keluarga Latul. Ia belum pernah mendengar nama keluarga itu, tetapi ketika Ren memeriksa suratnya, ia menyadari bahwa itu dari Isach. Mengenai keluarga Latul, mereka tidak termasuk warga negara, tetapi mereka telah ada sejak zaman kuno dan sering terlibat dalam urusan negara. Oleh karena itu, Sayla khawatir identitas dari Ren akan diketahui dan diungkap oleh mereka. Namun Ren berniat menolak misi tersebut. Setelah urusannya selesai, ia segera mengunjungi rumahnya. Namun sebelum itu, sebelum Ren bertemu dengan Isach, ia pun melewati sebuah taman. Terlebih lagi, taman itu berbentuk seperti labirin yang sangat besar, yang sulit dan mustahil untuk dilewati. Sebelum memasuki labirin tersebut, kemudian penjaga pun berkata pada Ren, jika Ren berhasil melewatinya,
maka tuannya akan memberikan sebuah hadiah. Selain itu, ia juga disarankan untuk tidak bergantung pada matahari saat berjalan di dalam labirin tersebut sebagai pemandunya nanti. Ren percaya pada dirinya sendiri dengan kemampuan untuk menentukan arahnya yang benar. Ia melewati satu persatu jalan setapak yang terbagi menjadi beberapa jalur lintasan yang rumit sambil terus mengingatnya dalam benaknya. Kemudian ketika ia tiba di sebuah gedung terbuka, Ren ditawari secangkir teh oleh seorang gadis bernama Laura. Karena penampilannya yang masih muda, Ren mengira jika Laura adalah putri keluarga Latul. Kecintaannya pada alat-alat sulap membuat Ren berasumsi bahwa semua anggota keluarga memiliki hobi yang sama. Teko yang ia gunakan juga berisi dengan alat-alat sulap. Dengan teko, Laura bisa minum tanpa teh yang perlu ia tambahkan daun teh sebelumnya. Lagi pula, karena harganya yang sangat mahal, kekayaan keluarga Latul mungkin jauh melampaui warga biasa. Laura tertarik dengan tongkat ajaib yang didapatkan Ren, namun Ren tidak bisa untuk menjualnya pada Laura. Setelah menemani Laura minum teh bersama, Ren melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, Laura memberinya petunjuk untuk melihat matahari, meskipun ia beritahu bahwa Ren tidak terlalu peduli. Ia masih melihat matahari ketika berjalan ke sana. Hal ini membuatnya kembali ke tempat itu dan harus berjalan lagi dari awal. Meskipun begitu, ia sudah memahami mekanisme tanaman sehingga ia bisa sampai di sana sebelum malam hari tiba. Setelah taman rahasia itu ternoda, Laura memperkenalkan dirinya sebagai kepala keluarga Latul. Karena hampir tidak ada orang yang bisa menodainya, Laura akan memberikannya sebagai hadiah. Dari begitu banyak alat sihir, Ren bebas memilih satu yang dia suka. Di lantai bawah, Laura menunjukkan alat-alat sihir yang berguna kepada alat-alat yang tidak diketahui cara menggunakannya. Ketika mencoba sebuah pesawat, Ren pun tertarik untuk memilikinya, namun ia tidak memilihnya karena membutuhkan benda yang berguna untuk ditukar. Saat mencarinya di tempat lain, Ren menemukan sebuah lukisan monster yang bisa bergerak sendiri. Karena terkejut tanpa sengaja, Ren menyentuh golem tersebut hingga golem itu pun menjadi bangkit. Laura langsung memerintahkan Ishak untuk mencari alatnya, sementara Ren memegang golem tersebut agar tidak pergi ke tempat lain. Sebelumnya, Lauren pernah memberitahunya cara untuk menghabisi golem, namun tampaknya cara itu tidak bisa digunakan karena jenis golem ini sangat berbeda. Oleh karena itu, ia hanya bisa terus bertahan sampai golem itu benar-benar bisa dikendalikan. Ishak pada akhirnya menemukan alat untuk menghabisi golem tersebut. Golem yang bangkit menyebabkan banyak kerusakan, namun Laura tidak meminta kompensasi dan membiarkan Ren mencari hadiah lain. Tak lama kemudian, Ren menemukan sesuatu yang sangat ia butuhkan. Itu adalah darah vampir yang bisa untuk mengubah seseorang menjadi vampir yang sempurna. Tetapi itu hanya sebuah rumor belaka. Berdasarkan beberapa catatan, kebanyakan dari mereka meminum dan menjadi gila, bukannya menjadi vampir. Beberapa bahkan meninggal dunia karena resikonya terlalu tinggi. Lauren melarang Ren untuk meminumnya. Ia tidak berani dan ia juga berat. Meskipun Ren tetap menjadi mayat hidup dan tinggal bersamanya, itu jauh lebih baik menurut Lauren. Namun, jika Ren masih ingin menggunakannya, Lauren sama sekali tidak akan menghentikannya. Terlebih lagi, evolusi sangat penting untuk menjadi petualang kelas menengah yang real. Mengenai hal ini, Lauren bertanya pada Ren, mengapa dia ingin mengejar kelas menengah nyata? Karena dia belum pernah mendengarnya. Ren pun menceritakan masa lalunya. Ren punya teman bernama Jinlin. Meskipun mereka muda, tapi dia sudah punya impian untuk menjadi seorang pengembara saat besar nanti. Jinlin ingin berkeliling dunia dan mengunjungi beberapa tempat yang belum pernah ia ketahui. Lagi pula, karena Ren sangat polos, Jinlin juga ingin melindunginya selamanya dan juga selama-lamanya. Lauren tidak menyangka Ren punya masa lalu seperti itu. Ia pikir kegiatan sehari-hari Ren hanya latihan pedang kayu. Kasihan, belum berakhir di sini. Dalam perjalanan pulang ke desa, ada monster yang menyerang. Seorang yang menyebabkan orang itu pun terluka.
Orang tuanya terluka parah dan kemudian meninggal dunia oleh serangan tersebut. Hanya Ren dan Jinlin yang masih hidup saat itu. Mereka mencoba melarikan diri dari monster tersebut ke tempat yang jauh lebih aman. Sayangnya, monster itu masih mengejar mereka. Jinlin terpaksa mengorbankan dirinya untuk melindungi Ren. Tak lama kemudian, seorang pengembara membantunya. Berkat pengembara itu, nyawa Ren bisa diselamatkan sampai detik ini. Setelah membunuh monster tersebut, pengembara yang membantunya membawa semua korban kembali ke desa. Sejak kejadian itu, Ren ingin menjadi pengembara untuk menggantikan temannya. Kemudian pengembara bernama Wilford memberinya beberapa nasihat karena usianya masih 5 tahun di kala itu. Ren pun mendengarkannya dengan sangat baik. Ren disuruh berlatih keras di desa selama 10 tahun. Selain latihan bela diri, Wilford juga menyuruhnya untuk mempelajari ilmu pengetahuan seperti membaca, menulis, dan juga berhitung. Ren dinasihati untuk juga membujuk penduduk desa untuk mengajari dan memotivasinya. Dan kemudian sebelum Wilford pergi, dia mengatakan bahwa dia adalah kelas material, yang dimana setelah itu, setelah mendengar semua ceritanya, Lauren mengerti mengapa Ren ingin mengejar kelas material. Oleh karena itu, dia tidak punya hak untuk menghentikan keinginan Ren tersebut. Setelah itu, Ren memulai minum darah vampir. Setelah meminumnya, dia langsung berteriak kesakitan, mengerang sangat keras, dan kesulitan untuk mengendalikan tubuhnya sendiri. Lauren pun di sini tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menenangkan Ren agar kesadarannya tidak hilang sepenuhnya. Sementara itu, para penghuni rumah beraktivitas seperti biasa. Para pelancong juga telah berkumpul di rombongan untuk mencari misi yang tepat. Sementara itu, Ren perlahan terbangun di kamarnya. Setelah mengamatinya, Lauren mengucapkan selamat atas keberhasilan evolusinya. Kini, Ren telah berubah menjadi vampir sesuai keinginannya sendiri. Dan anime ini pun tamat. 難しい顔だな。顔を見せてくれ。わかった。なんだ。決まっている。ああ。